Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hadis nomor 12 tentang 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah semata. Al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mangshibi wa jamalin faqala inni akhafullah, orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang cantik lagi rupawan, tapi dia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sunyi sampai kedua matanya berlinang air mata. Rawahu muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Hikmah hadis nomor 12. Seorang iman yang adil yang menerapkan syariat Islam dan memimpin hamba-hamba Allah yang memiliki keutamaan yang tinggi. Oleh karena itu, persoalan pemimpin yang adil ini lebih awal disebutkan karena keumuman manfaatnya. Hikmah yang kedua, termasuk yang mendapat naungan pada hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Rabb-nya, karena dia tidak mau mendekati kemaksiatan dan tidak juga mau mengerjakan perbuatan keji. Hikmah yang ketiga, kewajiban mendidik generasi muda untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengesahkan Allah. Hikmah hadis yang keempat, keutamaan orang yang aktif mendatangi masjid dan hatinya tetap terikat padanya, sehingga setiap keluar dari masjid, dia akan selalu ingin segera kembali ke masjid lagi. Karena cinta untuk berzikir kepada Allah, serta jiwanya yang terus-menerus menantikan saat-saat sholat berjamaah di masjid tersebut. Hikmah yang kelima, orang-orang yang mencintai karena Allah akan saling dukung-mendukung untuk melakukan amal soleh. Oleh sebab itu,
cinta seorang hamba harus karena Allah dan untuk Allah, bukan karena sesuatu hal yang sifatnya tidak abadi atau perhiasan dunia yang akan hilang. Hikmah yang keenam, orang yang akan dilindungi pada hari kiamat adalah orang yang menjaga kesucian diri dan menjauhkan diri dari segala perbuatan keji karena takut kepada Allah, meskipun banyak faktor yang mendorongnya. Hikmah yang ketujuh, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada Allah. Keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan menjauhkan diri dari riya dan tidak menyakiti orang lain. Hikmah yang kedelapan, orang yang berzikir kepada Allah dengan sembunyi dan menangis karena takut kepada Allah. Itulah hikmah dari hadis nomor 12 tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di padang mahsyar kelak. Semoga kita hadirin pendengar sekalian termasuk salah satu golongan yang mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Amin ya robbal alamin. Demikianlah. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.